Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine. Thanks for asking me. Yuli, you look so happy today. Yeah, I think, Miss. Okay, good. But Astika, you look so sad. Everything is alright? Yes, alright, Miss. Okay, good. So, are you happy eating this morning? Yes, we have. Okay, Alhamdulillah. Before we study today, it's be better we are praying together, praying stuff. Okay, I will check in attendance today. Yuli, I give. okay, good. Astika, Present. okay, that's right. Okay. Today I will teaching material about segmen pembelajaran. Okay. So before, do you know guys about this segmen pembelajaran? No. No? Yes, no. Okay. So I will explanation about the segmen pembelajaran. So I hope you write in that. Yes. Oke, jadi segmen pembelajaran ini kayak seperti suatu strategi, suatu strategi yang sangat sistematis dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini dia harus memiliki suatu strategi yang sistematis dan juga secara efektif untuk mendapatkan suatu keberhasilan dalam proses kegiatan pembelajaran berlangsung. Okay, and then there are some definition about segmen pembelajaran dari para ahli. Oke, yang pertama ada Hilda. Jadi Hilda said, dia mengatakan bahwa segmen pembelajaran ini suatu perilaku guru untuk dapat mengakomodasi semua variabel pembelajaran secara sadar dan juga secara sistematis. Kenapa secara sadar dan sangat sistematis? Karena dengan begitu dalam suatu kegiatan pembelajaran dia mengetahui apa yang dia sampaikan, apa yang harus dia lakukan dalam suatu proses pembelajaran itu berlangsung. And then there are Suparman. Suparman said bahwa segmen pembelajaran itu suatu rangkaian kegiatan. Cara mengorganisasikan materi, pelajar, siswa, ada bahan dan juga peralatan yang digunakan dalam suatu proses pembelajaran berlangsung. Jadi Suparman mengatakan bahwa segmen pembelajaran ini dia membutuhkan dia membutuhkan suatu bahan, materi bahan yang akan diajarkan. Apabila dalam suatu segmen pembelajaran ini tidak menggunakan materi, tidak mempersiapkan materi, tidak mempersiapkan bahan yang diajarkan, itu otomatis dalam pembelajaran itu tidak efektif karena tidak punya materi atau bahan yang harus dia ajarkan. Okay, and next ada jenis-jenis segmen pembelajaran. Ditulis ya. Jadi di sini ada segmen jenis pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Ya. Ada metode ceramah. Jadi metode ceramah ini penuturan materi yang dilakukan oleh guru secara lisan, tidak tertulis. Jadi dia menjelaskan secara langsung, dia menjelaskan secara lisan tanpa harus ditulis. Kemudian ada metode demonstrasi materi. Jadi di sini metode demonstrasi materi ini suatu kegiatan pelajaran yang diajarkan atau metode yang diajarkan
kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Kenapa digabungkan dengan penjelasan? Karena suatu metode materi yang diajarkan harus ada suatu penjelasan dari materi tersebut. Jika tidak menggunakan penjelasan, otomatis para siswa tidak akan mengerti apa yang diajarkan. Oke, dan kemudian di sini metode demonstrasi materi ini suatu pelajaran yang suatu kegiatan pelajaran yang diajarkan atau metode yang diajarkan kepada siswa yang digabungkan dengan penjelasan. Kenapa digabungkan dengan penjelasan? Karena suatu metode materi yang diajarkan harus ada suatu penjelasan dari materi tersebut. Jika tidak menggunakan penjelasan, otomatis para siswa tidak akan mengerti apa yang diajarkan. Oke, dan kemudian ada strategi pembelajaran metode diskusi. Nah, jadi metode diskusi ini metode yang menggunakan diskusi itu harus memang menggunakan diskusi dan juga para siswa diberikan suatu masalah. Mereka diberikan suatu masalah dengan menggunakan diskusi itu untuk memecahkan suatu masalah tersebut dan dan harus mendapatkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah itu. Kemudian ada metode stimulasi, ya. Stimulasi. Jadi di sini metode stimulasi itu metode tiruan agar setiap siswa dapat lebih mudah memahami konsep juga materi yang disampaikan. Seperti apa sih metode tiruan ini? Jadi metode tiruan ini seperti contoh sekarang ibu mengajar. Jadi kemudian ibu mengajar, kemudian kalian boleh mengikuti apa yang ibu sampaikan. Misalnya ibu membacakan pengertian dari segmen ini, suatu kegiatan pembelajaran ini, terus kalian ibu menjelaskan, terus kalian boleh mengikuti. Nah, dari situ itu lebih gampang untuk kalian memahami apa yang dimaksud dengan segmen pembelajaran ini. Jadi seperti itu. Mungkin Astika bisa menjelaskan kembali apa itu metode stimulasi yang Astika pahami. Jadi metode stimulasi adalah metode tiruan, di mana ketika guru menjelaskan suatu pelajaran, maka murid tersebut menggunakan metode tiruan untuk meniru apa yang disampaikan oleh gurunya. Oke, bagus ya. Sekarang mungkin Yuli bisa menjelaskan kepada ibu apa sih segmen pembelajaran atau strategi pembelajaran itu? Apakah Yuli paham tentang apa yang ibu jelaskan sebelumnya? Tidak paham? Menjelaskan suatu pelajaran, maka murid tersebut menggunakan metode tiruan untuk meniru apa yang disampaikan oleh gurunya. Oke, bagus ya. Sekarang mungkin Yuli bisa menjelaskan kepada ibu apa sih segmen pembelajaran atau strategi pembelajaran itu? Apakah Yuli paham tentang apa yang ibu jelaskan sebelumnya? Tidak paham? Oh my god. Oke. Saya mau bertanya, Miss. Sebentar ya, ibu belum membukakan sesi pertanyaan. Jadi tadi kata Yuli belum mengerti tentang segmen pembelajaran ini. Jadi segmen atau kegiatan pembelajaran ini suatu usaha yang menggunakan strategi yang sangat sistematis. Itu ibu harap ditulis ya. Ya. Oke, di sini karena materi yang ibu bawakan sudah sampai di sini, mungkin ada pertanyaan. Any questions, guys? Saya Miss. Oke. Saya mau bertanya, Miss, apakah seorang guru yang sebelum masuk dalam kelas untuk melakukan pembelajaran, apakah guru itu sudah memasang strategi sebelum masuk ke kelas gitu? Oke, good questions. Oke, jadi ibu akan menjelaskan dari pertanyaan dari Yuli. Tadi pertanyaan yang sangat bagus. Jadi sebelum seorang guru melakukan pembelajaran, dia sebelumnya sudah menyusun strategi apa yang harus dia lakukan. Misalnya dia mau mengajar tentang segmen pembelajaran, dia harus sudah menyusun dari sebelumnya, dia sudah menyusun strategi seperti apa yang akan saya ajarkan sehingga murid saya bisa mengerti tentang apa yang akan saya jelaskan.
Terus dia cerita dulu, murid saya ini seperti apa, mereka sukanya seperti apa. Oke, saya menggunakan strategi ini. Saya menggunakan strategi ini untuk mereka lebih bersemangat dalam belajar. Gitu sebelumnya. Jadi sebelumnya dia sudah menyusun strategi sebelum melakukan pengajaran. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Astika? Tidak, sudah mengerti. Oke, sudah mengerti ya? Ya. Jadi itu materi yang Ibu ajarkan kepada kalian hari ini tentang strategi pembelajaran, dan juga ada menurut para ahli itu Hilda dan juga Suparman tentang segmen pembelajaran, dan juga ada jenis-jenis pembelajaran. Oke, maybe next meeting Miss akan menjelaskan tentang lanjutan dari segmen pembelajaran ini. So, thanks for your attention me. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.